Tidak ada wilayah, hanya membasmi orang. Setelah mendengar ini, mata hitam putih sang pemimpin tidak hanya berbinar, tetapi juga menunjukkan sedikit rasa geli. Hebat, aku terlalu fokus pada wilayahku sebelumnya, sampai lupa kalau aku juga bisa bertarung. Orang-orang ini telah membelot ke-8 dewa. Ayo kita naik sekarang dan potong simpul Gordian. Kita tidak hanya akan membasmi guk-guk itu, tapi juga akan menamparkan tuannya 2 kali tepat di awal. Semakin banyak pemimpin itu berbicara, semakin dingin tatapannya. Jelaslah mereka siap bergerak. Kali ini, Sekte Tianjiu meluapkan amarahnya, tetapi akhirnya gagal. Mereka hanya bisa bertahan di Zhao Yuseng ini, dan mereka masih menahan amarah. Yang terpenting adalah melemahkan kekuatan lawan dan sekaligus meningkatkan moral kita. 8 divisi dewa itu kuat, jadi kita harus menyerang mereka dengan keras di awal, yang akan membantu meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Terutama klan Yuanyi dari 3 bintang utama, Jiang Linchen, mereka sangat membutuhkan kepercayaan diri untuk melawan 8 divisi dewa. Kata Li Tianming, berjalan menuju pintu pemakaman Kaisar 9 Naga dan melihat ke arah bintang agung Jiangzhou. Penangkapannya terhadap Park Fengyun dan yang lainnya kali ini sebenarnya merupakan langkah yang sangat berisiko. Sekarang, Jiang Linchen Sansing dipenuhi dengan berbagai pendapat, dan mereka masih belum bersatu. Bagi mereka, Feng Yumeng memilih jalan lain. Li Tianming hanya ingin membuktikan kepada rakyatnya bahwa jika Anda memilih menjadi guk-guk pelarian orang lain, Anda akan menjadi orang pertama yang menderita. Jiang Linchen dan Feng Yumeng, siapa pilihan yang lebih baik? Li Tianming akan memberi mereka jawabannya dari awal. Kalau begitu, bagaimana kita harus mengaturnya? Tanya pemimpin Sekte Tianjiu dengan suara berapi-api. Da Yue dan Da Feng, kalian mau pilih yang mana? Li Tianming mengangkat alisnya dan menatap pemimpin itu. Kamu menyelamatkan Da Feng Zuxing terakhir kali, dan mereka marah padamu. Aku akan memberikannya padamu. Pemimpin itu tertawa. Kamu bijaksana. Kamu pantas menjadi juniorku, kata Li Tianming sambil tersenyum. Ya dewa, sang pemimpin terdiam. Tidak ada waktu yang terbuang. Semuanya, silakan. Li Tianming membuka gerbang pemakaman kekaisaran dan memberi isyarat agar mereka keluar. Bisakah kami memuja leluhur kami sekali lagi? Tanya pemimpin itu dengan gugup. Pergi dan jangan ganggu dunia kita berdua. Li Tianming melambaikan tangannya. Mendengar ini, mata pemimpin dan 10 penjaga berbinar, lalu mereka diusir dari pemakaman kekaisaran oleh Li Tianming. Ingat, jangan sampai kau mengungkapkan keberadaannya sebelumnya. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku hanya akan meminta pertanggungjawabanmu, kata Li Tianming serius. Leluhur Li, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Pemimpin Sekte Tianjiu berbalik dan melirik ke 10 penjaga dengan tatapan yang sangat serius. Jangan khawatir, ke-10 orang itu segera menundukkan kepala. Oke, Li Tianming membuka tangannya, dan seekor kupu-kupu logam perak terbang ke arah pemimpin Sekte Tianjiu. Aku akan memberimu hadiah. Apa ini? Pemimpin Sekte Tianjiu menatapnya dengan tatapan aneh. Saat kamu sampai di medan perang, kamu akan tahu betapa bermanfaatnya itu. Setelah Li Tianming selesai berbicara, pemakaman Kaisar 9 Naga tiba-tiba ditutup. Ledakan. Dengan suara keras, makam kekaisaran yang besar ini membubung tinggi ke angkasa, menerobos penghalang pelindung bintang Zhao Yuseng, melesat ke angkasa berbintang yang gelap, lalu lenyap dari pandangan mereka. Mata pemimpin Sekte Tianjiu tampak sangat serius saat dia melihat Li Tianming pergi. Tentu saja yang dia berikan adalah Tianjiu. Baru setelah pemakaman Kaisar 9 Naga menghilang dari pandangannya, dia berbalik dan berseru dengan lantang, sampaikan perintah, semua pasukan berkumpul, tinggalkan istana ilahi Zhaoyu, dan bersiap untuk bergerak. Tuan, apakah Anda ingin memberitahu seluruh pasukan tentang tujuan perjalanan kita? Tanya Mo Lingji. Maksudnya ialah tujuan awal mereka menduduki Zhao Yuseng adalah untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Pemimpin meninggalkan Zhao Yuseng sebelum restorasi berlangsung lama. Mengapa? Kita akan bicarakan tujuan pawai ini setelah kita sampai di bintang Dayuezu, kata pemimpin itu dengan dingin. Jernih, ada 90 juta orang di Sekte Tianjiu, dan pasti ada orang dalam dari semua pihak. Jika mereka langsung memberitahu semua orang bahwa mereka akan menyerang bintang Dayuezu saat ini, saat mereka tiba, Yue Zun mungkin sudah kembali untuk bertahan. Kita memiliki peluang lebih dari 90% untuk memenangkan pertempuran ini, terutama karena 3 alasan. Pertama, tanpa Yue Zun di sini, penghalang pelindung bintang-bintang semesta bulan agung hanya dapat digunakan pada 80% kekuatannya. Kedua, pasukan Dewa Kosmik Bulan Agung telah kehilangan 10 juta. Ketiga, dan yang terpenting,
Ketika mereka baru saja hendak bersujud kepada 8 suku dewa, ketegasan dan komitmen sepenuh hati kami terhadap aliansi dengan leluhur Li benar-benar melampaui imajinasi mereka. Tanpa ada keraguan, kekuatan tempurnya tentu saja yang tertinggi. Berangkat, ledakan-ledakan-ledakan. Kapal Dewa Laut Bintang milik Sekte Tianjiu kembali berlayar dengan kecepatan penuh, bergegas keluar dari istana Dewa Zhaoyu, dan menuju ke kegelapan langit berbintang. Mereka tidak langsung menuju bintang bulan agung, melainkan mengambil jalan memutar. Awalnya, bahkan para pengikut mereka pun tidak tahu tujuan mereka, hingga akhirnya armada itu berbalik dan bergegas menuju bintang bulan agung. Perjalanan terakhir tidak akan memakan waktu lama. Tak lama kemudian, kelompok kapal antariksa yang rusuh ini tiba di luar bintang bulan agung. Hari itu, Patriark ke-9 berdiri di hadapan pasukan dan membuka telapak tangannya, di mana seekor kupu-kupu logam perak mengepakkan sayapnya. Binatang kecil, bagaimana kau bisa menolongku? Tanya pemimpin Sekte Tianjiu. Kupu-kupu logam itu mengangkat kepalanya dan berkata, aku sudah mengunci semua bulan agung dan Zeus. Sekalipun mereka berhamburan dan kabur, itu akan sia-sia. Tergantung pada sang pemimpin akhirnya menemukan jawabannya. Inilah sumber kemampuan kecerdasan Li Tianming yang mengerikan. Kali ini mereka tidak menginginkan wilayah, mereka hanya ingin membasmi orang, jadi mereka pasti takut musuh akan dikalahkan dan seluruh pasukan akan melarikan diri. Dunia yang terdiri dari 10.000 semesta ini sangat luas. Jika Dewa Semesta Alam bersembunyi, akan sulit menemukannya dalam waktu singkat. Dan jika Yin Chen dapat mengunci mereka untuk Sekte Tianjiu, maka itu akan mudah. Kaulah yang menemukan bahwa Yue Zun dan Kaisar Xia berselingkuh, seru pemimpin itu dengan heran. Benar sekali, orang tua, kata Yin Chen. Sisi lainnya. Setelah perang terakhir, penghalang kabut bintang Dafeng Zuxing belum diperbaiki tepat waktu. Dengan cara ini, planet es dan salju yang indah ini bersinar tanpa halangan di langit berbintang, seperti mutiara biru es. Di bawah mutiara, orang-orang suku Yuanyi, yang baru saja mengalami perang besar, merasa lega mendengar bahwa Feng Lingshui tidak membelot ke Li Tianming karena Yue Zun, tetapi tetap rasional dan pergi menyambut 8 dewa. Berita tentang kudeta militer Dajiang Zuxing telah dilaporkan. Sekarang, di seluruh Dafeng Zuxing, orang-orang terdengar mengejek urat nadi utama. Ya dewa, apakah kita, klan Kunlan Yuanyi, telah menjadi begitu sombong hingga berani berhadapan langsung dengan 8 divisi dewa? Dajiang Zuxing dan gerombolannya telah dicuci otaknya oleh sifat klan dan tidak menyadari harga diri mereka sendiri. Terus terang, mereka adalah sekelompok klan rendahan dengan pikiran yang bengkok. Kita sebenarnya satu suku dengan orang-orang idiot ini. Sudah saatnya kita merenungkannya. Secara keseluruhan, dengan dukungan 8 dewa, warga Dafeng Zuxing masih cukup optimis asalkan mereka dapat membantai Sekte Tianjiu. Oleh karena itu, suasana di sini relatif santai. Kita harus berterima kasih kepada Li Tianming. Jika dia tidak menghasut Jiang Linchen untuk memberontak, siapa yang akan memberikan wilayah kepada Kaisar Xia di masa depan? Semakin banyak orang bodoh seperti Jiang Tianzu yang datang, semakin baik. Hidup ini cuma sekali, jadi hiduplah dengan nyaman. Berpura-pura kaya setiap hari saja tidak cukup. Konyol sekali. Selama hampir 10.000 generasi, peradaban modern umat manusia telah diciptakan oleh 8 suku dewa. Tidakkah kau mengerti, siapa di antara sekian banyak ras di langit berbintang yang secara alami dihormati? Li Tianming tidak dapat mendengar suara-suara ini, tetapi Yin Chen dapat. Ia bagaikan aliran air baja, menyembunyikan tubuhnya, mengalir di semesta yang berangin ini. Tak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari mata dan telinganya. Jadi, ketika Li Tianming bertanya apakah perlu bersikap kejam, ia menjawab, kau boleh menghancurkan segalanya di sini. Aku tidak keberatan. Li Tianming tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia menggunakan batu komunikasi untuk menghubungi pemimpin Sekte Tianjiu dan bertanya, apakah Anda sudah dalam posisi? Kami hanya menunggu perintahmu, kata pemimpin itu dengan suara berapi-api. Ayo kita mulai. Setelah mengatakan ini, Li Tianming membuang batu komunikasi, membalikkan pemakaman Kaisar 9 Naga, dan mengarahkan 9 kepala naga ke Dafeng Zuxing. Ledakan-ledakan-ledakan. Pemakaman Kaisar 9 Naga mulai mengumpulkan kekuatan tingkat Kaisar dari sumber bintang terkompresi. Cahaya yang menyala-nyala meledak di kapal Dewa Laut Bintang ini. Laporan. Di dalam penjara dingin, kurang dari 20 juta pasukan Dewa Zeus angin besar yang ditempatkan di sana tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Tuan Bintang Angin, kapal Dewa Laut Bintang Li Tianming muncul di luar dan bersiap menyerang kita.
Berbagai laporan sampai ke telinga penguasa bintang kedua Feng Buhuo hampir pada waktu yang bersamaan. Apa datang jam segini jantung Feng Buhuo berdebar kencang. Laporkan, 90 juta pasukan Zusen dari Sekte Tianjiu menyerang Dayue Zuxing secara bersamaan. Berita lain datang. Jantung Feng Buhuo bergetar lagi. Apa mereka sudah membuat janji? Ia menggertakkan gigi, menatap tajam keluar, lalu menggeram, dasar brengsek, Li Tianming. Kau terus mengaku sebagai teman klan Kunlan Yuanyi, tapi berani-beraninya kau menyerang kami. Kau sudah mengkhianati kami, dan tamatlah riwayatmu. Sebagai tanggapannya, ada tubuh energi yang tak terbatas dan besar yang jatuh dari pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Ledakan. Di bawah ledakan cahaya yang menyala-nyala ini, penjara yang dingin itu tiba-tiba retak dan membentuk celah, dan gelombang api yang membakar menembus penjara es dan salju, membakar abis lorong yang tak berujung. Orang pembawa sial, tongkat bintang Dewa Angin tidak ada di sini. Penguasa bintang telah menyesuaikan penghalang ke status pertahanan penuh. Tidak bisa diubah untuk saat ini. Wajah Feng Buhuo berubah drastis. Pertahanan penuh terutama ditujukan untuk menghadapi serangan Dewa Zeus dari Sekte Tianjiu. Li Tianming, yang mengandalkan pemboman dari pemakaman Kaisar Sembilan Naga, perlu mengumpulkan pertahanan tetap hanyu. Dalam sejarah, Da Feng Zuxing tidak pernah berhadapan dengan dampak kapal perang ilahi laut bintang kelas Kaisar Tian. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga saat ini dianggap sebagai tingkat Kaisar Surga yang terkuat. Seperti yang diduga, tepat saat Feng Buhuo meneriakkan kalimat ini, pemakaman Kaisar Sembilan Naga langsung menyerbu penjara dingin, bagaikan monster raksasa yang menghabisi nyawa di neraka es. Kemanapun ia pergi, es dan salju mencair, dan ia tak terhentikan. Ledakan-ledakan-ledakan, seluruh Gale Universe berguncang, dan semburan es serta salju yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga menyerbu dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah mencabik telur. Serang dan bombardir pada saat yang sama. Terlebih lagi, material pemakaman Kaisar dapat dikatakan sebagai material terkuat di alam semesta. Ukurannya terlalu besar untuk Zeus, dan banyak Zeus merasa seperti sumber bintang sedang runtuh. Hentikan dia masuk. Begitu penguasa bintang kita dan 8 divisi dewa tiba, dia pasti sudah mati. Bertahanlah, semuanya, dorong terus, bertahanlah. Feng Buhuo menatap binatang berkepala 9 di depannya, kulit kepalanya terasa geli dan punggungnya terasa dingin. Apakah ini Yan Huang? Baginya, Yan Huang hanyalah pecundang yang kalah dari 8 dewa, jadi dia tidak peduli sama sekali. Dan sekarang, jantungnya berdebar-debar. Aku tidak bisa menghentikannya. Cepat, minggir, cepat. Zeus ini menghalangi serangan pembasmi instan Kaisar Sembilan Naga, yang bagaikan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Satu persatu, tubuh Zeus meledak menjadi kembang api di tempat. Bang bang bang. Sebelum pemakaman Kaisar, itu seperti menyalakan petasan, dengan puluhan ribu ledakan terjadi secara berurutan. Tanpa kendali tongkat bintang Dewa Angin di tempat, kekuatan penghalang penjaga bintang memang tidak stabil. Feng Buhuo tidak pernah menyangka mereka akan musnah secepat itu. Kejar, hancurkan kapal luar angkasa, dan lindungi orang-orang kita. Saat dia meraung, garis pertahanan pasukan Gale Universe terus mundur hingga menyerbu penjara dingin dan terdesak kembali ke permukaan bintang Gale Universe. Oh tidak, Feng Buhuo menatap dengan wajah pucat, dan melihat pemakaman Kaisar Sembilan Naga bergegas keluar dari bawah penjara dingin, melepaskan diri dari belenggu. Saat ini, pemakaman Kaisar Sembilan Naga bagaikan seekor harimau yang memasuki kandang kelinci, dengan makanan di sekelilingnya. Hancurkan! Jangan biarkan ia menyerang kota Su dan kota Zhou. Feng Buhuo baru saja berteriak ketika pemakaman Kaisar Sembilan Naga meraung dan menghancurkan ribuan dewa Zhou, muncul di langit di atas kota Zhou milik Feng dalam sekejap. Tidak, Feng Buhuo dan puluhan juta dewa Zeus lainnya mengejar mereka dengan gila-gilaan. Tepat setelah tiba, pemakaman Kaisar Sembilan Naga menembakkan meriam, jatuh dari langit seperti bintang jatuh, menghantam kota paling makmur di bintang Da Feng. Semuanya, gunakan tubuh Zeus untuk memblokirnya. Feng Buhuo meraung, mengambil inisiatif untuk melangkah maju, dan bersama jutaan Zeus, membentuk garis pertahanan Zeus. Ledakan. Dengan ledakan keras, jutaan orang itu langsung terlempar ke asal-usul Zeus. Hanya beberapa puluh kilometer Zeus yang bertahan. Mereka melindungi kota Zhou milik Feng. Jutaan asal-usul dewa-dewa alam semesta yang jatuh ke tanah membuat seluruh warga Da Feng Zuxing merasa takut sesaat. Semua orang menatap langit dengan tatapan kosong.
Pemakaman Kaisar Sembilan Naga yang megah dan mendominasi dengan jelas menunjukkan kepada orang-orang ini siapa klan ilahi Yan Huang itu. Seluruh bintang Da Feng Zhu tercekik ketakutan. Li Tianming, aku ingin bernegosiasi denganmu. Feng Buhuo meraung ke arah langit. Perundingan. Tiba-tiba, Li Tianming muncul di bawah makam Kaisar. Dia membuka gerbang neraka Siwa, dan pasukan 1 miliar roh jahat membentuk awan hitam besar dan turun ke kota Zhoufeng. Pada saat itu, seluruh dunia bersorak. Penduduk Da Feng Zuxing dipenuhi ketakutan yang amat sangat dan menangis tersedu-sedu. Mereka menatap penguasa langit dengan panik dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Li Tianming tersenyum. Dengarkan, teman-teman Gale Star. Dia mengamati dunia biru es dan mengucapkan kata demi kata, aku bisa menyelamatkanmu, tetapi aku juga bisa membasmimu. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi aku juga bisa membasmimu. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang bintang Da Feng Zhu merasakan kulit kepala mereka merinding. Semua rasa puas diri mereka sebelumnya berubah menjadi air mata yang mengalir deras. Mereka menertawakan Li Tianming, dermawan mereka, karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kini setelah ia memiliki pasukan hantu jahat berkekuatan 1 miliar dan pemakaman Kaisar 9 Naga di kepalanya, mereka menyadari bahwa anak ini bukanlah tandingan 8 divisi dewa, tetapi mengalahkan mereka seperti membasmi ayam. Di bawah bayang-bayang gelap yang tragis ini, Feng Buhuo melompat keluar lagi. Kali ini, dia memegang batu komunikasi di tangannya dan berteriak pada Li Tianming, Li Tianming, penguasa bintang kami ingin berbicara denganmu. Feng Lingsui. Li Tianming menghentikan serangannya dan menatap cahaya serta bayangan batu komunikasi. Feng Lingsui, yang tampak seperti Dewi Biru Es, berada jauh di Gua Guixu di Daxia. Ia menatap Li Tianming dengan tenang, matanya yang dalam dan dingin. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan, kata Li Tianming sambil memimpin pemakaman Kaisar 9 Naga dan pasukan hantu jahat Siwa yang berkekuatan 1 miliar untuk menekan. Li Tianming, pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu kepada Da Feng Zuxingku terakhir kali. Sejujurnya, kebaikanmu masih kuingat di hatiku, begitu pula orang-orang Da Feng Zuxing, kata Feng Lingsui dengan penuh makna. Ingat Li Tianming melirik ke bawah. Kalau bukan karena Yin Chen, mungkin ia akan percaya. Jadi ia tertawa bodoh dan berkata, ya, bagus untuk diingat. Lalu bagaimana? Aku berterima kasih padamu, jadi aku datang ke sini khusus untuk memohon kepadamu di hadapan 8 dewa. Anshen dari klan Langit Ibel telah tiba di mata bintang Siaksu. Dia sangat mengenalmu, dan dia tahu bahwa kau bukan dari klan Yan Huang, dan tidak ada hubungannya dengan klan Nether Yan Huang. Kau hanya mendapatkan warisan klan Yan Huang secara kebetulan, dan kau tidak perlu mengemban misi Yan Huang. Anshen sangat menghargaimu. Dia bermaksud untuk berbicara denganmu secara detail dan memberimu status yang sangat tinggi di Sang Xingsu, dan bahkan membantumu meningkatkan bintang Kaisar ke tingkat langit Kaisar. Suara Feng Lingsui terdengar agung dan sangat formal. Anshen Li Tianming mencibir, siapa dia sebenarnya beraninya dia mewakili 8 divisi dewa. Kata-kata ini hanya akan meyakinkan jika setidaknya 8 Yin Tiandi berbicara bersama di hadapanku. Menghadapi ejekan Li Tianming, Feng Lingsui terdiam sejenak, lalu bertukar beberapa patah kata dengan orang-orang di dekatnya. Akhirnya, ia berkata kepada Li Tianming, Anshen melambangkan betapa pentingnya 8 divisi dewa bagimu. Ini adalah jalan pintas terbaik bagimu untuk menemukan pembebasan. Kau adalah jenius paling cemerlang di alam semesta, dan kau seharusnya tidak menghancurkan masa depanmu hanya demi kebencian yang bukan milikmu. Melihat penampilannya yang berwibawa, Li Tianming hanya ingin tertawa. Setelah dia selesai tertawa, dia perlahan berkata, pada akhirnya, kamu tidak percaya bahwa aku bisa mengalahkan 8 divisi dewa. Mungkin, Feng Lingsui menggelengkan kepalanya, seolah menatap anak nakal tanpa daya. Tak lama kemudian, sikapnya berubah serius dan ia berkata, kesabaran Anshen terbatas. Ranting zaitun 8 dewa hanya datang sekali. Jika kau melewatkannya, itu akan menjadi penyesalan abadi. Kau sedang berada di ambang kesalahan saat ini. Aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan Da Feng Zuxing, jadi aku telah memperjuangkan kesempatan ini untukmu. Aku sungguh berharap kau dapat mengatasi impulsifmu dan benar-benar menunjukkan visi seorang jenius super. Berlutut tunduk pada 8 kelompok dewa, apakah itu berarti kau memiliki penglihatan? Tanya Li Tianming dengan tenang. Inilah kebenaran universal, hukum besi keabadian. Feng Lingsui terdiam sejenak, lalu terkekeh pelan, mereka yang meragukannya, dan klan mereka, telah lama jatuh ke dalam jurang, lenyap selamanya dari dunia ini. Jadi, hentikan kekerasan kalian. Lautan penderitaan tak berujung,
dan kembali adalah satu-satunya jalan. Hentikan kekerasan. Ya, ini kesabaran dan ultimatum terakhir yang diberikan 8 dewa kepadamu. Jika kamu mengambil langkah ini hari ini, kamu tidak akan punya masa depan, dan semua yang berhubungan denganmu akan lenyap selamanya di alam semesta. Kata Feng Lingsui dingin, matanya menunjukkan penindasan, yang sudah merupakan ancaman. Li Tianming, hentikan. Kau masih punya kesempatan hidup bebas di Sang Xingsu. Apa hubungan Yan Huang protos denganmu? Kenapa kau mau bekerja untuk mereka? Jadilah orang yang cerdas. Para prajurit Zeus dari Dafeng Suxing di bawah berteriak bersama. Mereka tampaknya semakin yakin bahwa mereka telah menunjukkan jalan yang mulus kepada Li Tianming dan benar-benar membalas kebaikannya. Akan tetapi, bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan Li Tianming saat ini dalam garis keturunan makhluk hidup semuanya berasal dari Yan Huang? Haha, dia memandang Feng Lingsui dan sekelompok orang dari Dafeng Suxing seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Itu hanya candaan dan buang-buang waktu. Dia bersedia berbicara dengan Feng Lingsui, sebenarnya, untuk memberi orang-orang ini satu kesempatan terakhir, tetapi sayangnya, mereka kecanduan berlutut. Feng Lingsui, kembalilah ke Dafeng Suxing jika kamu punya waktu. Li Tianming tiba-tiba tertawa. Pertama, dia menggunakan pemakaman Kaisar 9 Naga untuk membombardir kota Zhou milik Feng lagi, lalu dia turun dari langit dengan pasukan hantu jahat siwa yang berjumlah 1 miliar. Bertahan, bertahan, Feng Buhuo meraung marah. Ledakan. Kekuatan pemakaman Kaisar hampir menghancurkan batu komunikasi di tangannya seketika. Jutaan Zeus dihancurkan menjadi kembang api lagi. Membasmi, basmi para pelaku kejahatan dan lindungi negara. Warga Dafeng Suxing juga tampak marah. Marah atas ketidaktahuan Li Tianming. Mereka bahkan bermimpi bisa mengalahkan Li Tianming. Namun, pada saat pertempuran jarak dekat, Li Tianming menghancurkan impian indah mereka. Mendering, dia mengayunkan pedang Dong Huang, mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup dan menebas, memotong Feng Buhuo menjadi bubuk dalam sekejap. Sangat kuat, mata Feng Buhuo melebar dan dia rentan di depan Li Tianming. Pasukan Geil Zusen memang sangat berani. Saat ini, mereka semua berdiri di bawah Li Tianming, bertekad untuk melawannya sampai mati. Li Tianming mengagumi keberanian mereka tanpa rasa malu. Saudara-saudara, mari kita membasmi dengan bahagia. Awan gelap yang besar dan tak terbatas itu menukik ke bawah menimpa kepala para prajurit Geil Zeus yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya hanya satu orang, tapi sebenarnya pasukan super. Ratusan kaisar hantu dan ribuan raja hantu, padat bagaikan badai, menyapu dunia Dafeng Suxing. Kecerdasan seluruh medan perang berada di bawah kendali Yin Chen, dan ia dapat melihat dengan jelas siapa yang melarikan diri dan kemana. Ia berkomunikasi langsung dengan Kiki, membimbing Kiki untuk mengusir roh-roh jahat untuk membasmi semua orang, dan Li Tianming pada dasarnya tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia hanya bertanggung jawab untuk menghadapi orang-orang kuat lawan. Setelah Feng Buhuo, manusia terkuat kedua, dihancurkan, dia membasmi yang lain semudah memotong melon dan sayuran. Kalau bukan karena Yin Chen, aku takkan bisa menemukan satu pun di tengah situasi kacau seperti ini. Tapi sekarang, tak seorang pun yang tingginya di atas 1000 meter bisa lolos dari pandanganku. Membasmi seperti orang gila, siapa sangka ini ternyata hanya seekor Beastmaster dan binatang buas pendampingnya. 20 juta pasukan Dewa Angin Agung benar-benar mampu bertahan menghadapi badai legiun hantu jahat siwa. Performa mereka tidak akan jauh lebih baik daripada 10 juta pasukan Dewa Angin Agung sebelumnya. Ingin berlari, Li Tianming segera mengaktifkan pemakaman Kaisar 9 Naga untuk membombardir kota alam semesta klan Feng. Sebagian besar keluarga dan teman orang-orang ini berada di kota semesta Feng. Setelah penghalang kota semesta Feng dihancurkan oleh Li Tianming, mereka meneteskan air mata penyesalan dan bahkan tidak bisa pergi. Tidak, tidak, Li Tianming, kejahatanmu tak termaafkan dan kau pantas mati. Bodoh amat John denganmu, Dewan Abadi, ah. Hujan deras asal-usul Dewa Zeus mulai turun langsung dari langit di atas kota Zeus milik Feng. Para prajurit Dewa Zeus yang berteriak-teriak dicabik-cabik menjadi kembang api oleh roh-roh jahat neraka dan jatuh, terluka parah, dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Semakin keras kamu berteriak sebelumnya, semakin pengecut kamu sekarang. Tidak yakin kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau yakin. Li Tianming tidak menunjukkan belas kasihan kali ini dan bahkan membasmi banyak orang Yuanyi secara langsung. Seluruh pertempuran membuang-buang waktu karena pasukan Geil Zeus dikalahkan dan melarikan diri pada tahap selanjutnya dan harus dibasmi dengan cara yang tersebar. Namun pada akhirnya, Li Tianming mengambil 50 juta sumber dewa alam semesta.
Di antara mereka, 30 juta adalah dewa kosmik tingkat sangat rendah. Dengan kata lain, hampir semua dewa bintang angin besar ditangkap oleh Li Tianming dimanapun mereka bersembunyi. Entah mereka memohon belas kasihan atau berteriak seperti hantu, mereka langsung dibasmi dan disandera. Orang-orang ini sangat arogan sebelumnya, tetapi di kemudian hari mereka benar-benar mengalami kengerian Li Tianming dan ketakutan setengah mati. 50 juta asal-usul para dewa alam semesta semuanya dibawa ke makam Kaisar Sembilan Naga dan ditempatkan bersama sambil meratap. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Ledakan. Li Tianming memasuki makam Kaisar dan menutup pintu. Diam, ia meraung, dan semua kebisingan di makam Kaisar tiba-tiba menghilang. Semua Zeus menutup mulut mereka dan menatap monster humanoid ini dengan ketakutan yang luar biasa. Ada lagi yang berani bicara omong kosong. Li Tianming menyapukan pandangannya ke sekeliling. Di dalam makam Kaisar, masih ada keheningan total. Sekelompok pengecut dan pecundang, apakah kalian memenuhi syarat untuk berbicara tentang saya? Dia mencibir, mengaktifkan pemakaman Kaisar, bergegas keluar dari penjara dingin, meninggalkan Da Feng Zuxing yang hancur, dan berjalan pergi. Setelah pertempuran hebat, kota Rerundewa Da Feng Zuxing dan penghalang pelindung Za Cheng semuanya hancur, Dewa Zhou hampir terluka parah dan ditangkap, dan seluruh bintang rusak. Meskipun penghalang pelindung tidak hilang, kerugian sebesar itu sudah cukup untuk membuat setiap anggota klan Kunlan Yuanyi merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Karena semua ini dilakukan oleh satu orang. Satu orang menghancurkan seluruh dunia sumber bintang tingkat alam semesta. Saat keluar, tak seorang pun di makam kekaisaran berani berbicara. Meskipun hal ini tidak menggoyahkan rasa takut mereka terhadap 8 dewa, setidaknya mereka takut terhadap Li Tianming. Feng Lingsui, apakah kamu puas? Jangan khawatir, ada sesuatu yang lebih baik. Li Tianming tiba di luar langit berbintang dan menatap bintang-bintang es dengan cahaya dingin di matanya. Bintang bulan besar, ledakan, bola hantu berwarna-warni itu akhirnya berhasil menembus penghalang perlindungan bintang dan muncul ke permukaan bintang Dayuesu. 90 juta prajurit Zeus turun dari langit, seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba di dalam bintang bulan agung. Masyarakat Yuanyi di Zacheng dan Sucheng jatuh dalam keputusasaan yang mendalam saat mereka melihat langit yang penuh dengan para praktisi dewa hantu dari Sekte Tianjiu. Jangan takut, kita akan meninggalkan kota Su dan kota Zhou dan melarikan diri. Mereka tidak bisa membasmi sebanyak itu. Mereka tidak punya bintang untuk melindungi penghalang. Begitu Yue Zun kembali dengan pasukan 8 dewa, mereka akan memisahkan kuburan mereka sendiri. Yue Sheng segera memberi perintah, dan seluruh pasukan bubar dan melarikan diri. Ledakan. Mereka bubar dengan sangat cepat, dan 90 juta orang dari Sekte Tianjiu yang baru saja masuk hanya bisa menyaksikan kepergian mereka. Orang-orang ini tahu tujuan kita adalah mengurangi jumlah mereka. Masalah, para pengikut Sekte Tianjiu semua menatap pemimpin mereka. Sang pemimpin tidak mengerutkan kening, melainkan tersenyum dan berkata, semuanya, kalian masing-masing akan menerima serangga logam. Serangga itu akan menuntun kalian ke lawan kalian. Apa itu? Sebanyak 90 juta tentara berdiri di sana dalam keadaan linglung. Kemudian, mereka menemukan kabut logam tebal datang dari depan. Itu adalah serangga logam yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut itu berlalu, semua orang memegang satu di tangan mereka. Maju, dasar tolol, teriak serangga itu kepada orang-orang yang berbeda. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua menatap pemimpin itu dengan tercengang. Tidak mengerti jalan saja seperti yang diperintahkan serangga itu. Lakukan saja apapun yang diperintahkan serangga itu. Perintah sang pemimpin. Ya, sebanyak 90 juta pasukan mematuhi perintah tersebut dan bubar. Saat mereka berpencar, orang-orang yang berdiri di dataran tinggi dapat melihat dengan jelas bahwa penyebaran 90 juta prajurit Zeus ini sangat teratur, dan mereka tidak berlarian secara acak, seolah-olah semua orang telah diatur dengan tepat. Itu memang benar. Mo Lingji membuka bibir merahnya, terlalu bersemangat untuk berbicara. Seekor serangga, roh, mengendalikan situasi secara keseluruhan dan membuat pasukan kita sepenuhnya mekanis dan cerdas. Xing Yuantian memandang pemandangan ini seperti orang bodoh. Serangga macam apa ini? Pasti ini otak terkuat di alam semesta. Para penjaga lainnya semua tertegun dan terdiam. Seberapa mengerikankah Yin Chen? Ia memberikan misi berburu yang berbeda kepada 90 juta orang. Orang-orang ini berkumpul dan berpencar, menuju ke berbagai arah. Selama proses ini, tak seorang pun saling bertabrakan. Mengikuti serangga, semua orang melewati satu sama lain tanpa mengganggu satu sama lain.
Setelah menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri, Mo Lingji berseru takjub, serangga ini pasti hadiah dari nenek moyang kita. Ini sungguh keajaiban. Hanya makhluk seperti nenek moyang kita yang melampaui alam semesta yang bisa memiliki metode seperti itu. Termasuk pasukan hantu jahat, mungkin. Nenek moyang mereka sungguh mengerikan. Mata mereka dipenuhi air mata. Berhenti berdebat, orang pembawa sial. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan leluhurmu. Suara Yin Chen terngiang di telinga mereka. Pemimpin dan 10 pelindung tercengang. Nenek moyangmu adalah takdir, dan putraku adalah selir. Berhentilah berpura-pura, Yin Chen terkekeh. Hahaha, pemimpin dan 10 pelindung Dharma tertawa terbahak-bahak. Serangga berbicara tanpa kendali. Ya, serangga berbicara tanpa kendali, kata sang pemimpin. Ya. 10 pelindung Dharma mengangguk satu demi satu. Pemimpin dan 10 penjaganya tergantung di bawah penghalang pelindung bintang-bintang Dayuesu. Dengan bola mata mereka yang berdiameter hampir 100 meter, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri pengejaran tertib pasukan Sekte Tianjiu di bawah. Tak peduli berapa lama waktu telah berlalu, ekspresi mereka selalu sangat terkejut. Keajaiban, keajaiban. Bahkan orang-orang seperti Xing Yuantian pun terjebak dalam kegilaan dan terus berbicara tanpa henti. Serangga ini sebanding dengan pasukan 100 juta Zeus. Seru Mo Lingji takjub. 100 juta prajurit Zeus terlalu berhati-hati. Nilainya tak terkira. Semakin kuat tuannya, semakin tinggi pula nilai perangnya. Jika diserahkan kepada 8 dewa, pengaruhnya akan semakin besar. Tak seorang pun di dunia ini bisa lolos dari pengawasannya. Kata sang pemimpin dengan suara berat. Keajaiban seperti itu benar-benar datang dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita begitu hebat. Suara lembut Mo Lingji bergetar. Setelah mendengar ini, Yin Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Mustahil mereka bisa mempercayai kebenaran. Pasti lebih menyakitkan daripada membasmi mereka. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi ke-11 orang ini untuk terus memuja Yin Chen. Master Chen adalah nama baru mereka untuk Yin Chen. Dengan adanya Master Chen di sini, kita tidak perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kita tinggal turun dan menyumbangkan kekuatan kita untuk mempercepat prosesnya. Atas perintah pemimpin, 10 pelindung Dharma itu bagaikan disuntik darah ayam. Mereka menggenggam Yin Chen di tangan mereka dan menyegel otak mereka satu persatu. Mereka akan pergi kemanapun Yin Chen perintahkan dan membasmi siapapun yang diperintahkannya, tanpa ragu-ragu. Setiap pengaturan yang dibuatnya tepat. Jadi, hal yang paling menakutkan tentang populasi serangga ini bukanlah jumlah individu, kekuatan tempur, atau karakteristiknya, melainkan kesadaran terpadunya, dan kesadaran ini memiliki kemampuan pemrosesan informasi tingkat triliunan. Ia dapat menemukan solusi optimal untuk setiap prajurit di medan perang, mengubah setiap keunggulan lokal menjadi keunggulan global. Di medan pertempuran yang tersebar seperti ini, Yin Chen bertugas mengatur lawan, dan jarang sekali ia tidak mampu mengalahkan mereka. Masing-masing dari mereka telah lama menatap pasukan Zeus di Dayuezu Xing, dan memiliki catatan tentang level setiap orang. Lupakan saja, aku tidak akan menggunakan otakku lagi, aku akan mengikuti Tuan Chen saja. Pemimpin Sekte Tianjiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu bergabung ke medan perang sebagai seorang prajurit. Akan tetapi, sebelum dia dapat bertarung lama-lama, batu komunikasi mulai bersinar. Ini adalah batu komunikasi dari Li Tianming. Debu perak memiliki fungsi yang begitu hebat sehingga agak sia-sia jika digunakan untuk komunikasi. Mengingat sifatnya yang tersendat-sendat, batu komunikasi akan lebih cepat. Kilatan cahaya muncul, dan Li Tianming muncul di balik bayangan. Ia bertanya, aku sudah mengalahkan bintang angin agung. Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Kami baru saja masuk, jadi mungkin butuh waktu, kata pemimpin itu dengan kaget. Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisi Dameng Suxing juga. Kalian cepatlah, atau aku akan menghabisi 2 dari mereka selagi kalian tidak punya siapa-siapa. Li Tianming tertawa. Jangan khawatir, pemimpin itu menarik napas dalam-dalam, dengan Tuan Chen di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Melihat mereka bahkan memanggil Guru Chen, Li Tianming tahu bahwa mereka sangat terkejut. Baiklah, jangan bahas itu dulu. Aku harus bergegas. Aku telah menangkap 50 juta asal Dewa Kosmik, yang memengaruhi kecepatan pemakaman kaisarku, kata Li Tianming. 50 juta kelopak mata sang pemimpin berkedut. Ia sungguh terkesan dengan anak ini. Ia cepat-cepat berkata, tunggu, aku punya pertanyaan lain. Menjelaskan, setelah menangkap para tawanan, kemana kita akan mengirim mereka Jiang Lin, Chen Sanxing jika kita masuk,
apakah orang-orang Kunlan Yuanyi ini akan merasa tenang, tanya pemimpin itu terus-menerus. Kirimkan ke bintang kekaisaranku. Li Tianming sudah membuat rencana. Kaisar bintang apa kau percaya pada kami, tanya pemimpin itu dengan heran. Apa yang perlu dikhawatirkan, bagaimana mungkin kau menimbulkan masalah di wilayahku? Li Tianming tersenyum dan berkata riang, bangun. Bintang Kaisar adalah medan perang tersulit di gurun Hengsha kuno, dan kemungkinan besar akan menjadi lokasi pertempuran yang menentukan. Pemimpin itu menggertakkan giginya dan berkata, oke, sampai jumpa. Setelah batu komunikasi ditutup, kedua belah pihak meneruskan pembantaian. Li Tianming pergi ke Dameng Zuxing. Namun, dengan peringatan dari Dafeng Zuxing, orang-orang di sana waspada dan tidak melawan Li Tianming. Namun, mereka masih belum mengerti kemampuan Yin Chen untuk menemukan mereka. Tanpa bala bantuan, bahkan jika guru bintang mereka kembali, menghadapi serangan Li Tianming dan Sekte Tianjiu, tiga dunia Wanzu di Feng Yumeng tidak akan mampu menahannya sendirian. Pada saat ini, mustahil bagi Kaisar Xia untuk mendukung mereka terlebih dahulu. Dengan Li Tianming dan Sekte Tianjiu mengambil tindakan tegas dan proaktif, jatuhnya tiga bintang Feng Yumeng hanya masalah waktu. Ketiga penguasa bintang itu jelas berharap agar rakyat mereka dapat bertahan hingga kedatangan lengkap 8 kelompok dewa, namun sayang, Yin Chen justru mempercepat kekalahan mereka. Sejak itu, ketiga bintang Feng Yumeng telah jatuh. Tanah air masih ada, penghalang masih ada, tetapi 150 juta tawanan asal Dewa Zeus telah direnggut. Hampir semuanya dibawa pergi. Kecepatan Li Tianming menghancurkan dua bintang Wanzu sebanding dengan kecepatan Sekte Tianjiu menghancurkan bintang Dayuesu. Setelah itu, mereka hanya memiliki tiga bintang yang bisa digambarkan kosong dan tenggelam ke dalam kegelapan semesta. Dalam kegelapan, Li Tianming membawa 100 juta tawanan Zeus dan kembali menatap bintang mimpi agung. Orang lain bukan orang baik, tapi kau ngotot jadi guk-guk. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu. Kau pantas menjadi umpan meriam pertama dalam perang antara kedua suku. Li Tianming telah melakukan yang terbaik untuk tiga bintang Feng Yumeng. Jika kalian bukan keturunan Ling Er, aku tidak akan menjadi tawanan. Alasan mereka diberi kesempatan hidup murni demi Jiang Feiling. Ledakan. Untuk pertama kalinya, ia membawa kapal Dewa Laut bintang Sekte Tianjiu ke matahari. Dunia ini, 90 juta prajurit Zeus menatap dunia yang berkobar-kobar ini dengan perasaan sesak, dengan kerinduan dan keterkejutan tak terhingga di mata mereka. Li Tianming sekali lagi mengejutkan mereka. Baru pada saat inilah mereka benar-benar mengerti dari mana datangnya keyakinan Li Tianming dan 8 dewa. Akar perang sumber bintang adalah sumber bintang. Kau punya bunker bergerak yang bisa membuka jalan ilahi Yan Huang. Selama kau tidak mati, kau takkan pernah kalah. 8 kelompok dewa takkan pernah bisa menyingkirkanmu, duri di mata dan daging mereka. Pemimpin itu berdiri di depan pemakaman Kaisar dan berkata kepada Li Tianming dengan sangat terkejut. Kamu memiliki pemahaman yang baik, kata Li Tianming gembira. Dapat dilihat bahwa sedikitnya 90 juta orang ini bersedia mati demi Tianjiu. Satu pertanyaan lagi. Pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan tampak sedikit gugup. Apakah kamu bertanya apakah kamu bisa tinggal di bintang Kaisar, tanya Li Tianming. Ya, pemimpin Sekte Tianjiu mengangguk. Mereka kini menjadi pengembara, dan mereka merindukan rumah yang stabil. Meskipun mereka bersedia berjuang demi Tianjiu, mereka masih belum memiliki basis atau rumah. Tanpa rumah, sekuat apapun tentaranya, mereka akan terombang-ambing dan tidak memiliki iman sejati. Li Tianming tidak membuatnya menunggu lama. Ia tersenyum lebar dan berkata, aku pernah berjanji kepada klan Neter Yan Huang bahwa aku akan mengizinkan mereka menjadi bagian dari bintang kekaisaran. Sekarang kalian, sekelompok kultivator dewa ilusi, bersedia berjuang untukku, tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Bintang kekaisaran itu luas dan tak terbatas, dan kami menyambut klan bintang Non Yan Huang seperti kalian untuk bergabung dengan kami dalam menciptakan rumah agung tempat bintang-bintang terintegrasi. Mendengar hal ini, 9 leluhur dan 10 pelindung Dharma sangat gembira hari itu, bahkan air mata mengalir di mata mereka. Bersyukur, pemimpin itu menatap Li Tianming dengan serius, kau orang yang terus terang. Berdasarkan hal ini, nenek moyang kita sudah benar-benar memihakmu. Li Tianming tersenyum. Siapa yang memihak siapa? Tanpa banyak bicara, ia memimpin 90 juta prajurit Zeus dari Sekte Tianjiu ke matahari dan menempatkan mereka di luar alam ilahi istana surgawi. Akan ada banyak orang di matahari di masa depan, dan kerabat Li Tianming secara alami akan berada di alam ilahi Tiangong yang lebih aman. Di luar, itu tergantung pada apa yang mereka bangun.
Pada saat yang sama, 150 juta tawanan asal Zeus dari suku Kunlan Yuanyi juga dikendalikan oleh Li Wudi dan ditempatkan di matahari yang terik ini. Ketika para dewa kosmik ini melihat keagungan matahari, mereka berseru keheranan dan merasa sangat kagum terhadap Li Tianming. Kamu memang sudah takut, tapi sayangnya, Star-Lord-mu belum takut. Jadi, ini belum berakhir. Berdiri di bawah sinar matahari, Li Tianming merasakan kekuatan semua makhluk hidup di tubuhnya. Sekali lagi, aku harus berhadapan langsung dengan 8 divisi dewa. Garis keturunanku dari Yan Huang di Rerun Dewa Bintang atas masih terus bertambah, dan jumlahnya sekarang hampir 9/10. Dibandingkan saat dia berada di Ten Desolate Star Furnace, dia sebenarnya hampir 2 kali lebih kuat. Pertama kali dia memanggil Siwa Evil Ghost Legion di Ten Desolate Star Furnace adalah 1 miliar, dan sekarang, batas atasnya benar-benar meningkat. Begitu mencapai 100%, mungkin akan lebih kuat lagi. Dan tingkat keimanan setiap orang masih bisa ditingkatkan. Selama periode ini, kekuatan wilayahnya sendiri pada dasarnya tidak berguna. Dalam perang ini, Li Tianming hanya bisa mengandalkan peningkatan garis keturunan makhluk hidup. Dia mengambil alih Da Feng Suxing dan Dameng Suxing. Sepertinya hanya dia yang ada di sana, tetapi nyatanya, semua keturunan Yan dan Huang di Sang Xingsu menggunakan senjata supernya. 8 dewa, datanglah ke wilayahku, aku akan bermain denganmu. Di ujung langit berbintang Hengsha kuno terdapat dunia terdistorsi yang luas dan tak berujung. Mirip seperti lembah Wandao, yang 100 kali lebih besar, tetapi tingkat distorsinya bahkan lebih dalam, seperti pusaran merah menyala yang pecah di langit berbintang, melepaskan kilauan terakhirnya di langit berbintang. Ledakan-ledakan-ledakan. Setiap saat, raungan memekakkan telinga meletus darinya, dan sumber bintang yang tak terhitung jumlahnya meletus bagai badai, membentuk lautan lava dan api bak api penyucian. Maka, ia bagaikan wajah yang bengkok dan penuh dosa, meraung kesakitan di alam semesta yang gelap, bagaikan seorang pendosa yang sakit parah. Sebenarnya masih mengandung hampir setengah dari kekuatan sumber bintang tingkat kaisar, tetapi karena runtuhnya penghalang fusi, kekuatan ini hanya dapat dilepaskan ke langit berbintang dengan kecepatan yang dipercepat. Setelah menghilang ke seluruh alam semesta, mereka tidak akan menimbulkan percikan apapun. Diwariskan di dunia yang dilanda bencana seperti ini, psikologi manusia pun terdistorsi. Mereka tak pernah mengenal apa itu ketenangan. Dunia yang akan segera hancur ini selalu berisik, dan akhir-akhir ini gemuruhnya meningkat 100 kali lipat. Jelaslah bahwa saat kehancuran telah tiba. Jika 8 dewa tidak akan datang, dan mereka bersedia mengubah Gua Guiksu Daxia untuk memastikan keselamatan semua garis keturunan Kekaisaran Daxia, diperkirakan banyak anggota keluarga Kekaisaran Daxia akan melarikan diri. Meskipun tidak ada tempat untuk dituju, setidaknya aku tidak akan tertelan di sini. Tepat di kedalaman Gua Guiksu di Daxia, terdapat pusaran api dan bintang berdiameter 100 juta kilometer. Pusaran itu bagaikan bagua super, berputar perlahan, dengan bintang-bintang yang terus bersinar di atasnya. Setiap kali bintang-bintang bersinar, 8 dewa berbaju sirah muncul. Seseorang selalu datang. Mereka yang datang telah membentuk pasukan besar, yang sekarang lebih kuat dari garis darah Kekaisaran Xia Agung. Ini adalah mata bintang Xiaxu. Di bawah pengawasan bintang Xiaxu, terdapat sekelompok Super Zeus yang tingginya beberapa ribu meter atau puluhan ribu meter. Kaisar Xia, Yue Zun, Feng Lingsui, dan penguasa bintang alam semesta mimpi agung, Meng Yao, semuanya ada di sini. Penguasa bintang, setidaknya 50 juta Zeus telah ditangkap. Mereka semua tamat. Ketiga batu komunikasi menyampaikan pesan yang hampir sama. Setelah mendengar berita itu, Yue Zun, Feng Lingsui dan Meng Yao, bahkan Yue Zun, meludahkan darah dan matanya menjadi merah. Semua orang sudah pergi, apa gunanya mereka datang ke sini untuk menyerah? Li Tianming dan Sekte Tianjiu sungguh kejam. Kejam sekali. Geram Meng Yao, wajahnya bahkan lebih terdistorsi daripada Gua Guiksu di Daxia. Ketika berita itu sampai, tempat itu menjadi sunyi senyap, hanya terdengar gemuruh sumber bintang. Ada ribuan Zeus yang panjangnya mencapai kilometer, dan ekspresi mereka cukup jelek. Tatapan mata mereka saat menatap ketiga guru bintang itu hanya dipenuhi rasa simpati. Mereka semua dari suku Yuanyi tidak berguna. 8 divisi dewa akan mengusir mereka begitu saja, kan lagi pula, mereka tidak berguna dan bahkan mungkin ditangkap dan dikendalikan, tanya banyak orang dari garis keturunan Kaisar Xia Agung dengan suara pelan. Belum tentu. Lagi pula, wilayah mereka masih ada. Dan 8 divisi dewa begitu luas sehingga selama seseorang menyerah dengan tulus, mereka akan bersedia menerimanya. Memang,
Ansen itu sudah menghibur ketiga penguasa bintang. Mengikuti arah pandangan semua orang, mereka melihat bayangan gelap setinggi lebih dari 10.000 meter muncul. Ia mengenakan jubah tebal yang panjangnya puluhan ribu meter dan berkerudung di kepalanya. Seluruh tubuhnya tersembunyi dalam kabut gelap, dan banyak mata samar-samar terlihat di telapak tangannya. Ini adalah klan Dewa Ibel. Jangan khawatir, kami, 8 dewa, menghargai kebijaksanaanmu. Kau bersedia berdiri di pihak kami saja sudah cukup. Selama 3 bintang itu ada, kami bisa menebus kekurangan kekuatan tempur selanjutnya, kata Anshen kepada 3 penguasa bintang dengan suara ramah. Terima kasih, Dewa An. Terima kasih, 8 Kaisar Langit. Yue Zun dan 2 master bintang lainnya membungkuk dalam-dalam. Feng Lingsui menjaga jarak darinya, tetapi karena minat mereka sama, dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun demikian, dia masih menyimpan beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Maka, bisiknya, Ansen, jika pihak lain mengancam nyawa 150 juta rakyat kita, apa yang harus kita lakukan? Feng Lingsui sangat berani dan mengajukan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Sekarang situasi Feng Yumeng Samsung sangat memalukan. Mengingat situasi saat ini, jika klan Dewa Hantu meminta mereka keluar, mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Oleh karena itu, setidaknya Yue Zun percaya bahwa tidaklah pantas untuk langsung mengangkat masalah berbahaya ini dalam situasi ini. Maka ia berdiri, menarik tangan Feng Lingsui, dan berkata kepada klan Dewa Ibel dengan tatapan meminta maaf, Anshen, aku benar-benar minta maaf. Da Feng Zuxing terluka, dan Sue Er agak terlalu gugup. Kamu, Feng Lingsui masih merasa jijik padanya, dan kata-katanya saat ini hanya akan membuatnya semakin jijik. Tetapi tidak mudah baginya untuk bekerja sama dalam situasi seperti ini. Namun, saat itu, Anshen tertawa terbahak-bahak. Ia tampak tidak peduli sama sekali. Ia menatap Feng Lingsui dan berkata, Tuan Feng Xing, Anda masih belum tahu banyak tentang 8 divisi dewa. Tolong beri saya beberapa instruksi. Feng Lingsui membungkuk hormat. Dia tidak peduli pada Yue Zun, tapi dia sangat menghormati Ansen. Dewa Perdamaian tersenyum, kilatan dingin terpancar di matanya, dan ia berbicara dengan nada agung, di alam semesta ini, tak seorang pun dapat mengancam kita, 8 divisi dewa. Biasanya, kita sudah berurusan dengan mereka sebelum mereka mengancam kita dengan sandera. Dengan kata lain pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengancam dengan sandera. Ini adalah keberanian mutlak yang hanya dimiliki seseorang untuk menghancurkan segalanya dengan mudah. Bahkan mungkin saja mereka membebaskan orang-orang sebelum pasukan tiba. Kaisar Xia berdiri di sampingnya, melipat tangannya dan tersenyum lebar. Kedua kelompok ini masih berusaha melawan karena mereka masih memiliki mentalitas keberuntungan tentang kekuatan 8 dewa. Rasa takut sedikit saja dapat membuat orang yang putus asa pun runtuh. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Untuk sesaat, Yue Zun, Feng Lingsui dan Meng Yao tidak merasa malu lagi. Mereka seperti guk-guk yang datang untuk menjilati tubuh seseorang, tetapi sebelum sempat menjilatinya, kaki mereka sudah patah semua. Di saat yang memalukan ini, pemiliknya berkata tidak apa-apa, gong-gong saja. Dengan cara ini, semua orang bahagia. Suasana hati Ansen tidak terpengaruh sedikit pun. Ia berkata dengan riang, 8 dewa sangat mementingkan putaran Hengsha kuno ini, jadi mereka tidak berniat berhemat. Selama ribuan generasi, kita hampir tidak memiliki saingan di seluruh alam semesta. Karena itu, semua pihak sangat antusias dengan pertempuran ini. Dengan cara ini, meskipun mungkin berlebihan, ini memang sangat memuaskan. Ansen berarti, mata Kaisar Xia sedikit berbinar. Ansen mengulurkan jari-jari kedua tangannya, tetapi hanya menarik ibu jarinya. 800 juta. Kaisar Xia dan Yue Zun saling berpandangan dengan kaget dan terkejut. Bahkan lebih dari itu, tidak ada batas atas. 800 juta hanyalah jumlah untuk operasi pertama, kata Ansen ringan. Ansen, kau bercanda. Dengan skala ini, sekali saja sudah cukup, kata Yue Zun dengan rasa takut yang masih tersisa. Bahkan tak perlu terjadi sekalipun. Selama berita ini tersebar, ular, serangga, dan tikus-tikus ini akan kehilangan ketenangan dan hancur berkeping-keping, kata Kaisar Xia dingin. Mendengar angka ini, Feng Lingsui dan Meng Yao juga menghirup udara dingin. 800 juta prajurit Zeus. Setidaknya 10 tungku bintang pasukan Zeus dimobilisasi. Terlebih lagi, mengingat betapa pentingnya 8 dewa dalam pertempuran ini,
mereka pasti akan mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar untuk mengendalikan 800 juta pasukan, yang memungkinkan mereka membentuk keuntungan yang sangat besar di medan perang tingkat tinggi. Misalnya, pada tingkat makhluk super kuat seperti Dewa Zeus setinggi 10.000 meter, di pihak Li Tianming, hanya ada satu pemimpin sekte Tianjiu. Adapun 8 dewa, termasuk An Sen, Kaisar Xia, dan Yue Zun, mungkin ada lebih dari 10. Ada 8 kelompok dewa, sedikitnya satu dari setiap suku. Dengan kemampuan penghancur 8 divisi dewa, kekuatan tempur 800 juta tentara Dewa Zeus ini mungkin lebih kuat daripada 1,5 miliar tentara Dewa Zeus dari 9 sekte surga. Sekalipun Li Tianming dan sekte Tianjiu bersatu hidup dan mati, mereka tetap harus menghadapi serangan gabungan dari 8 kelompok dewa, yang jumlahnya sekitar 7 kali lipat jumlah mereka. Ini sama sekali bukan perang, melainkan pembantaian sepihak. Feng Lingsui mendesah dalam-dalam. Tidak heran An Sen berani mengatakan itu di depan 8 dewa, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengancam mereka. Li Tianming, Jiang Linchen, dan sekte Tianjiu, ketiga pihak ini tidak mungkin sependapat, kata Kaisar Xia ringan. Mengapa Kaisar Xia berkata begitu, tanya An Sen sambil tersenyum. An Sen hanya perlu membiarkan 800 juta pasukan Zhou Shen ini menghancurkan leluhur kuno di luar bintang Dajiang Zhou, dan dia akan mengetahuinya, kata Kaisar Xia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Informasi yang mereka terima sejauh ini adalah bahwa Li Tianming sangat menghargai leluhur kuno, Jiang Tianzu berada di urutan kedua, dan Lin Chen serta 2 anggota klan Yuanyi lainnya berada pada tingkat rata-rata. Sekte Tianjiu tidak ada hubungannya dengan leluhur kuno ini. Begitu 8 kelompok dewa menyerang leluhur kuno, Li Tianming akan bertarung sampai mati, tetapi sekte Tianjiu tidak akan mati untuk ini dan bahkan akan menyerahkan penghalang perlindungan bintang. Mereka tampak bersekutu, tetapi sebenarnya mereka memiliki motif tersembunyi masing-masing. Hanya satu langkah ini saja bisa membuat mereka berpisah lebih awal. Yue Zun tertawa dingin. Aliansi mereka hanyalah sekelompok orang lemah. Begitu mereka menghadapi konflik fundamental, mereka semua akan melarikan diri dalam keputusasaan. Itu tidak ada artinya, kata Kaisar Xia dengan tenang. Dia dan Yue Zun memiliki banyak kesamaan ide, jadi tidak mengherankan mereka bisa akur. Kalau begitu, total kekuatan tempur musuh mungkin kurang dari 200 juta. Terutama Li Tianming, dia menghadapi jalan buntu. Setelah mendengar ini, Meng Yao akhirnya lega dan tersenyum. Kedua pihak ini hanyalah 2 lalat di medan perang. 8 suku dewa akan mengirimkan 800 juta lebih dulu, tanpa batas atas, dan mereka dapat memobilisasi pasukan kapan saja. Satu-satunya yang harus kita hadapi adalah klan dunia bawah Yan Huang. Alis An Sen memucat saat mengatakan ini. Kaisar Xia dan Yue Zun juga terdiam. Mereka semua tahu bahwa ratusan juta pasukan dari 10 tungku bintang yang sunyi telah dikepung dan dibasmi, yang merupakan aib dan penghinaan terbesar bagi 8 divisi dewa dalam jutaan generasi. Insiden ini berdampak besar pada Sang Xingsu. 8 dewa hadir untuk membalas dendam kali ini. Mengambil alih Taiko Hengsha hanyalah pekerjaan sampingan. Jadi, tujuan mereka sebenarnya adalah memaksa klan Yan Huang Ming untuk bergabung dengan menangkap Li Tianming. Dan leluhur kuno itu bisa memaksa Li Tianming, jadi target pertama mereka memang leluhur kuno itu, bisik Kaisar Xia kepada Yue Zun. Tidak masalah. Lagi pula, kitalah yang diuntungkan, kata Yue Zun dalam hati. Satu-satunya ketegangan sekarang adalah seberapa besar klan Yan Huang Ming, kata Kaisar Xia dingin. Tidak perlu meremehkannya, juga tidak perlu melebih-lebihkannya. Alam leluhur bukanlah tempat yang cocok untuk warisan mereka. Setelah bertahun-tahun, mungkin tidak jauh lebih baik daripada Hengsha kuno, analisis Yue Zun. Kaisar Xia tidak banyak bicara. Pada saat ini, An Sen tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada semua orang, operasi kaisar lain dari 8 kelompok dewa akan segera tiba. Dia adalah salah satu dari 8 komandan kekaisaran. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Xia bergegas membawa garis keturunan Kaisar Xia Agung dan menunggu dengan hormat di depan mata bintang Xiasu. Mata bintang Xiasu selalu mencari orang, tetapi pada saat ini, 3 cahaya cemerlang sepanjang 10.000 meter tiba-tiba turun. Mereka adalah 3 sosok emas yang mulia, suci dan berkuasa. Klan Langit Fantasi. Kaisar Xia sedikit mengernyit, menatap klan langit berbintang ini dengan ekspresi rumit. Klan ini diciptakan oleh Tianjiu, tetapi sekarang telah menjadi kaisar alam semesta. Jiang Zuxing besar, di dalam istana Raja Jiang. Laporan, Chen Qing dari bintang besar Chen Zhou, dan Lin Zhenjian dari bintang besar Lin Zhou, telah tiba.
Saat pengumuman itu tersebar, Chen Qing dan Lin Zhenjian, masing-masing memimpin sekelompok Dewa Zeus, berjalan ke istana Raja Jiang. Li Tianming dan Jiang Tianzu keduanya ada di sini. Jiang Tianzu mengangkat kepalanya, menatap Chen Qing dan Lin Zhenjian dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, jika kalian punya rencana, kalian bisa menghubungi mereka langsung di batu komunikasi. Kenapa kalian berdua datang langsung ke sini? Saudara Jiang, maukah kau mendengar kebenarannya? Tanya Lin Zhenjian sambil mendesah. Silakan. Jiang Tianzu mengangguk. Matanya berat, dan dia mungkin bisa menebak apa yang akan dikatakan orang lain. Kedatangan pasukan 8 divisi dewa yang berjumlah lebih dari 1 miliar, ditambah dengan perintah pembantaian planet dari Dewa Ibel 1, dua berita ini telah langsung menghancurkan semangat juang Dalin Suxing kita. Kini seluruh planet berada dalam kekacauan, benar-benar seperti kiamat. Jika planet ini tidak disegel, semua orang dan prajurit akan melarikan diri. Kini penghalang pelindung bintang telah menjadi penjara yang mencegah orang-orang kita melarikan diri. Katakan padaku, betapa ironisnya itu. Mata Lin Zhenjian muram, dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Situasinya sama dengan Chen Suxing Agung kita. Retorika kiamat merajalela, dan pada dasarnya tak seorang pun percaya kita bisa selamat dari serangan lebih dari 1 miliar dewa dari 8 suku. Terlebih lagi, perintah pembantaian planet terlalu kejam. Itu adalah hukuman genosida tanpa ampun. 8 suku masih mendominasi dan bengis seperti sebelumnya, tetapi ini memang didasarkan pada kekuatan mereka yang melampaui segalanya. Tak seorang pun pernah mampu melawan mereka. Begitu mereka melawan, konsekuensinya akan sangat serius, kata Chen Qing, matanya merah. Jadi, sulit bagi kita untuk menyalahkan mereka yang lari menyelamatkan diri. Semua orang hanya ingin bertahan hidup. Lin Zhenjian mendesah. Ketika mereka berbicara, mereka tidak berani menatap Li Tianming, karena takut Li Tianming akan mengira mereka menyalahkannya. Kenyataannya, kutukan yang ditujukan kepada Li Tianming dan Jiang Tianzu dari 3 jagat raya telah bergema di seluruh langit dan bumi. Terlepas dari seberapa besar kepercayaan yang pernah diberikan Li Tianming kepada mereka, dan terlepas dari kebudewa Kaisar Xia akan wilayah, Li Tianming adalah satu-satunya orang yang dapat mereka salahkan atas kebuntuan mereka saat ini. Jadi, kau datang ke sini untuk melihat sendiri situasi bintang Jiangzhou Agung kita, tanya Jiang Tianzu setelah menarik napas dalam-dalam. Chen Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, setelah tiba di sini, saya menemukan bahwa kerusuhan di sini bahkan lebih serius daripada kerusuhan kita. Mungkin karena kamu masih punya pengikut keluarga Park di sini, kata Lin Zhenjian. Benar, baru saja, seseorang mengumpulkan jutaan dewa kosmik untuk membobol penjara dan menyelamatkan Park Fengyun. Mereka ingin dia memimpin jalan menuju penyerahan diri kepada 8 dewa demi mencari cara untuk bertahan hidup. Masih banyak sisa-sisa keluarga Park yang memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam terhadap masyarakat, menghancurkan, menjarah, dan membasmi di mana-mana. Mereka ingin meraup harta karun sebanyak-banyaknya lalu bersembunyi di dunia ciptaan, kata Jiang Tianzu ringan. Chen Qing dan Lin Zhenjian saling berpandangan, mata mereka menjadi semakin gelap. Mereka telah mengantisipasi hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di bawah penindasan kekuatan yang dahsyat, pihak lain akan menghancurkan masyarakat sedemikian rupa tanpa upaya apapun. Setiap orang memiliki ide dan kepentingannya masing-masing. Sulit membayangkan situasi di mana semua orang melawan penguasa. Sekalipun Li Tianming menculik Feng Yumeng dan menyandera 3 bintang, hal itu tidak dapat menutupi ketakutan penguasa di hati orang-orang. Ketika aku memikirkan kehancuran negaraku dan rasku, kakiku menjadi lemas dan aku bergegas berlutut dan menjilati sepatu bot mereka, sambil berpikir mungkin dengan cara ini aku bisa bertahan hidup dan memperoleh beberapa keuntungan. Kalian berdua, kata Jiang Tianzu dengan suara berat, kalian semua harus tahu bahwa Kaisar Xia dan klan Kekaisaran Xia Agung menginginkan setidaknya 3 sumber bintang semesta segudang, atau bahkan 4 atau 5. Orang-orang selalu membayangkan bahwa 8 dewa lebih kuat dan lebih beradab, dan mereka selalu bermentalitas beruntung. Tetapi kalian harus mengerti bahwa kita tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kita semua tahu, kita hanya tak berdaya. Meskipun 8 divisi dewa belum pernah datang ke Hengsha kuno, mereka telah mencuci otak rakyat kita dengan kekuatan mereka selama beberapa generasi, kata Lin Zhenjian dengan suara berat. Ya, semua ini fakta. Benar juga bahwa Samsung hampir kehilangan kekuatan tempurnya. Setelah mengatakan semua ini, Jiang Tianzu menatap Li Tianming dan berkata dengan mulut mengerucut, Tuan Li, kami sangat menyesal dan merasa sangat kasihan kepada Anda. Tidak perlu. Ini sudah kodrat manusia. Sejak awal memang tidak ada harapan, jadi tidak perlu mengutuk mereka.
Li Tianming tersenyum. Malahan, selama mereka melihat secercah harapan untuk kemenangan, mereka akan angkat senjata. Jangan khawatir. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat harapan kemenangan, tanya Chen Qing. Mungkin pertempuran pertama ini sangat penting. Lin Zhenjian menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Tianming dengan hati-hati. Tuan Li, penguasa bintang kami meminta kami untuk datang langsung ke sini. Sebenarnya, kami juga ingin bertanya apakah klan Nether Yan Huang dapat memberikan dukungan dalam situasi ini. Ikan besar yang ingin ditangkap 8 dewa adalah Yan Huang. Jika Yan Huang bertindak, mereka akan meningkatkan taruhan mereka. Oleh karena itu, jika kita bisa membuat 1 miliar pasukan ini sedikit menderita dan membuat mereka tidak bisa lepas dari harimau itu, itulah satu-satunya jalan keluar, kata Li Tianming. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membuat mereka menderita, tanya Chen Qing. Serahkan saja padaku, kata Li Tianming. Lin Zhenjian tertegun sejenak. Tuan Li, apa Anda serius saya harus kembali dan menjelaskannya kepada orang-orang Dalin Suxing? Serius. Li Tianming mengangguk. Saat kalian berdua kembali, tolong jaga stabilitas sosial, dan pada saat yang sama, jangan biarkan orang-orang melarikan diri. Setelah mengatakan ini, ia menambahkan, di langit berbintang yang luas, sumber bintang adalah satu-satunya tujuan dan rumah kita. Tinggallah. Dia tahu akan sulit membuat banyak orang percaya padanya. Oleh karena itu, mau tidak mau akan ada banyak sekali kritik di tahap awal. Li Tianming dapat menanggungnya. Ada satu hal lagi, Lin Zhenjian menggertakkan giginya. Konon, target pertama 8 dewa adalah leluhur kuno kita. Ini strategi mematikan untuk memecah belah kita. Meskipun Sekte Tianjiu dan kita sama-sama ingin menyelamatkan hidup kita, mereka tidak bisa melawan 8 dewa di luar penghalang demi leluhur kuno. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Maka, kita hanya bisa mengorbankan leluhur kuno untuk melindungi keselamatan rakyat, kata Li Tianming. Kau, tidak ingin melindungi leluhur kuno lagi, tanya Chen Qing kaget. Li Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku tidak akan melindunginya lagi. Kalau aku melakukannya, aku akan dimarahi lebih keras lagi. Di masa sulit ini, yang terbaik adalah membiarkan mereka yang masih hidup tetap hidup. Mendengar ini, Chen Qing dan Lin Zhenjian menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka sedikit takut kalau Li Tianming terobsesi dengan leluhur kuno itu. Setelah mendengar ini, mereka merasa sedikit lega. Kalian bertiga, aku pergi dulu. Li Tianming berdiri, tanpa henti, berbalik dan terbang ke langit. Saudara Jiang, apakah kita mengecewakannya, kata Lin Zhenjian tanpa daya. Kalau begitu kau terlalu meremehkannya. Jiang Tianzu menghela napas panjang, menatap mereka berdua, dan berkata, kalian berdua, tidak mudah bagi kita bertiga untuk bertahan sampai sekarang. Sekarang setelah kita sampai sejauh ini, mengapa tidak lebih berani dan percaya pada keajaiban? Jiang Zuxing besar, di dalam istana Raja Jiang. Laporan, Chen Qing dari bintang besar Chen Zhou, dan Lin Zhenjian dari bintang besar Lin Zhou, telah tiba. Saat pengumuman itu tersebar, Chen Qing dan Lin Zhenjian, masing-masing memimpin sekelompok Dewa Zeus, berjalan ke istana Raja Jiang. Li Tianming dan Jiang Tianzu keduanya ada di sini. Jiang Tianzu mengangkat kepalanya, menatap Chen Qing dan Lin Zhenjian dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, jika kalian punya rencana, kalian bisa menghubungi mereka langsung di batu komunikasi. Kenapa kalian berdua datang langsung ke sini? Saudara Jiang, maukah kau mendengar kebenarannya, tanya Lin Zhenjian sambil mendesah. Silakan. Jiang Tianzu mengangguk. Matanya berat, dan dia mungkin bisa menebak apa yang akan dikatakan orang lain. Kedatangan pasukan 8 divisi dewa yang berjumlah lebih dari 1 miliar, ditambah dengan perintah pembantaian planet dari Dewa Ibel 1, dua berita ini telah langsung menghancurkan semangat juang Dalin Suxing kita. Kini seluruh planet berada dalam kekacauan, benar-benar seperti kiamat. Jika planet ini tidak disegel, semua orang dan prajurit akan melarikan diri. Kini penghalang pelindung bintang telah menjadi penjara yang mencegah orang-orang kita melarikan diri. Katakan padaku, betapa ironisnya itu, mata Lin Zhenjian muram, dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Situasinya sama dengan Chen Zuxing Agung kita. Retorika kiamat merajalela, dan pada dasarnya tak seorang pun percaya kita bisa selamat dari serangan lebih dari 1 miliar dewa dari 8 suku. Terlebih lagi, perintah pembantaian planet terlalu kejam. Itu adalah hukuman genosida tanpa ampun. 8 suku masih mendominasi dan bengis seperti sebelumnya, tetapi ini memang didasarkan pada kekuatan mereka yang melampaui segalanya. Tak seorang pun pernah mampu melawan mereka. Begitu mereka melawan, konsekuensinya akan sangat serius,
kata Chen King, matanya merah. Jadi, sulit bagi kita untuk menyalahkan mereka yang lari menyelamatkan diri. Semua orang hanya ingin bertahan hidup. Lin Zhenjian mendesah. Ketika mereka berbicara, mereka tidak berani menatap Li Tianming, karena takut Li Tianming akan mengira mereka menyalahkannya. Kenyataannya, kutukan yang ditujukan kepada Li Tianming dan Jiang Tianzu dari 3 jagat raya telah bergema di seluruh langit dan bumi. Terlepas dari seberapa besar kepercayaan yang pernah diberikan Li Tianming kepada mereka, dan terlepas dari kebudewa Kaisar Xia akan wilayah, Li Tianming adalah satu-satunya orang yang dapat mereka salahkan atas kebuntuan mereka saat ini. Jadi, kau datang ke sini untuk melihat sendiri situasi bintang Jiangzhou Agung, kita tanya Jiang Tianzu setelah menarik napas dalam-dalam. Chen King menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, setelah tiba di sini, saya menemukan bahwa kerusuhan di sini bahkan lebih serius daripada kerusuhan kita. Mungkin karena kamu masih punya pengikut keluarga Park di sini, kata Lin Zhenjian. Benar, baru saja, seseorang mengumpulkan jutaan dewa kosmik untuk membobol penjara dan menyelamatkan Park Fengyun. Mereka ingin dia memimpin jalan menuju penyerahan diri kepada 8 dewa demi mencari cara untuk bertahan hidup. Masih banyak sisa-sisa keluarga Park yang memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam terhadap masyarakat, menghancurkan, menjarah, dan membasmi di mana-mana. Mereka ingin meraup harta karun sebanyak-banyaknya lalu bersembunyi di dunia ciptaan, kata Jiang Tianzu ringan. Chen King dan Lin Zhenjian saling berpandangan, mata mereka menjadi semakin gelap. Mereka telah mengantisipasi hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di bawah penindasan kekuatan yang dahsyat, pihak lain akan menghancurkan masyarakat sedemikian rupa tanpa upaya apapun. Setiap orang memiliki ide dan kepentingannya masing-masing. Sulit membayangkan situasi di mana semua orang melawan penguasa. Sekalipun Li Tianming menculik Feng Yumeng dan menyandera 3 bintang, hal itu tidak dapat menutupi ketakutan penguasa di hati orang-orang. Ketika aku memikirkan kehancuran negaraku dan rasku, kakiku menjadi lemas dan aku bergegas berlutut dan menjilati sepatu bot mereka, sambil berpikir mungkin dengan cara ini aku bisa bertahan hidup dan memperoleh beberapa keuntungan. Kalian berdua, kata Jiang Tianzu dengan suara berat, kalian semua harus tahu bahwa Kaisar Xia dan klan Kekaisaran Xia Agung menginginkan setidaknya 3 sumber bintang semesta segudang, atau bahkan 4 atau 5. Orang-orang selalu membayangkan bahwa 8 dewa lebih kuat dan lebih beradab, dan mereka selalu bermentalitas beruntung, tetapi kalian harus mengerti bahwa kita tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kita semua tahu, kita sungguh tak berdaya. Meskipun 8 divisi dewa belum pernah datang ke Hengsha kuno, mereka telah mencuci otak rakyat kita dengan kekuatan mereka selama beberapa generasi, kata Lin Zhenjian dengan suara berat. Ya, semua ini fakta. Benar juga bahwa Samsung hampir kehilangan kekuatan tempurnya. Setelah mengatakan semua ini, Jiang Tianzu menatap Li Tianming dan berkata dengan mulut mengerucut, Tuan Li, kami sangat menyesal dan merasa sangat kasihan kepada Anda. Tidak perlu, ini sudah kodrat manusia. Sejak awal memang tidak ada harapan, jadi tidak perlu mengutuk mereka. Li Tianming tersenyum. Malahan, selama mereka melihat secercah harapan untuk kemenangan, mereka akan angkat senjata. Jangan khawatir. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat harapan kemenangan, tanya Chen King. Mungkin pertempuran pertama ini sangat penting. Lin Zhenjian menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Tianming dengan hati-hati. Tuan Li, penguasa bintang kami meminta kami untuk datang langsung ke sini. Sebenarnya, kami juga ingin bertanya apakah klan Nether Yan Huang dapat memberikan dukungan dalam situasi ini. Ikan besar yang ingin ditangkap 8 dewa adalah Yan Huang. Jika Yan Huang bertindak, mereka akan meningkatkan taruhan mereka. Oleh karena itu, jika kita bisa membuat 1 miliar pasukan ini sedikit menderita dan membuat mereka tidak bisa lepas dari harimau itu, itulah satu-satunya jalan keluar, kata Li Tianming. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membuat mereka menderita, tanya Chen King. Serahkan saja padaku, kata Li Tianming. Lin Zhenjian tertegun sejenak. Tuan Li, apa Anda serius saya harus kembali dan menjelaskannya kepada orang-orang Dalin Suxing? Serius, Li Tianming mengangguk. Saat kalian berdua kembali, tolong jaga stabilitas sosial, dan pada saat yang sama, jangan biarkan orang-orang melarikan diri. Setelah mengatakan ini, ia menambahkan di langit berbintang yang luas, sumber bintang adalah satu-satunya tujuan dan rumah kita. Tinggallah. Dia tahu akan sulit membuat banyak orang percaya padanya. Oleh karena itu, mau tidak mau akan ada banyak sekali kritik di tahap awal. Li Tianming dapat menanggungnya. Ada satu hal lagi, Lin Zhenjian menggertakkan giginya. Konon, target pertama 8 dewa adalah leluhur kuno kita.
Ini strategi mematikan untuk memecah belah kita. Meskipun Sekte Tianjiu dan kita sama-sama ingin menyelamatkan hidup kita, mereka tidak bisa melawan 8 dewa di luar penghalang demi leluhur kuno. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Maka, kita hanya bisa mengorbankan leluhur kuno untuk melindungi keselamatan rakyat, kata Li Tianming. Kau, tidak ingin melindungi leluhur kuno lagi, tanya Chen Qing kaget. Li Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku tidak akan melindunginya lagi. Kalau aku melakukannya, aku akan dimarahi lebih keras lagi. Di masa sulit ini, yang terbaik adalah membiarkan mereka yang masih hidup tetap hidup. Mendengar ini, Chen Qing dan Lin Zhenjian menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka sedikit takut kalau Li Tianming terobsesi dengan leluhur kuno itu. Setelah mendengar ini, mereka merasa sedikit lega. Kalian bertiga, aku pergi dulu. Li Tianming berdiri, tanpa henti, berbalik dan terbang ke langit. Saudara Jiang, apakah kita mengecewakannya, kata Lin Zhenjian tanpa daya. Kalau begitu kau terlalu meremehkannya. Jiang Tianzu menghela napas panjang, menatap mereka berdua, dan berkata, kalian berdua, tidak mudah bagi kita bertiga untuk bertahan sampai sekarang. Sekarang setelah kita sampai sejauh ini, mengapa tidak lebih berani dan percaya pada keajaiban? Percaya pada keajaiban. Chen Qing dan Lin Zhenjian saling memandang. Rakyat tidak mempercayainya. Mereka lebih suka mempercayai fakta di depan mata mereka. Kitalah pemimpinnya. Kita harus memiliki iman dan ketekunan. Jika kita benar-benar kalah dan mati, sebagai penguasa bintang, aku akan mati bersama rekan-rekanku. Setidaknya kita telah berjuang dengan kaki kita. Kematian dan genosida bukanlah masalah besar. Hengsha kuno akan meninggalkan sebuah monumen milik kita. Setelah Jiang Tianzu selesai berbicara, dia berdiri, menghilang ke dalam kegelapan, berjalan di atas bintang-bintang yang mendidih dan terkutuk, dan bergegas ke langit. Di kejauhan, bintang kristal emas leluhur kuno masih berjuang di langit di atas bintang Da Jiangzhou. Benar saja, Li Tianming berada tepat di depannya, menatap bintang kristal dalam keadaan linglung. Tiba-tiba, terdengar suara samar. Dia tampaknya berada di saat yang paling kritis. Begitu 8 pasukan dewa tiba, dia akan mati, kata Huang Qi sambil sedikit menyombongkan diri. Li Tianming mengabaikannya. Li Tianming, aku bisa membantunya melewati bencana ini lebih cepat, kata Huang Qi lembut. Jadi, aku membiarkanmu keluar, tanya Li Tianming sambil tersenyum. Kita saling membantu dan itu menguntungkan kita berdua, kata Huang Qi serius. Haha, kamu membantunya mengatasi kesengsaraan itu. Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sebentar, tatapannya berubah dingin dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar 7, kau bahkan tidak tahu siapa dia. Orang yang terlahir kembali, kata Huang Qi sambil terkekeh. Suatu hari nanti, kau akan tahu, kata Li Tianming, menatap Jiang Feiling sekali lagi, lalu menaiki pemakaman Kaisar 9 Naga dan menuju bintang Kaisar. Gua Guiksu di Daxia, mata bintang Xiaxu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari 8 dewa dan pasukan dewa alam semesta berkumpul. Pasukan Zeus ini terbagi dalam 7 kelompok, di antaranya pasukan klan langit fantasi yang memiliki jumlah orang terbanyak, hampir setengah dari jumlah total orang, dan berskala sangat besar. Hal ini juga membuat klan Dewa Huantian tampak seperti penguasa Gua Guiksu di Daxia. Selama periode ini, selain menanisasikan pasukan Zeus, beberapa jenderal kekaisaran kadang-kadang berkumpul bersama untuk membahas masalah yang berkaitan dengan Li Tianming dan Yan Huang. Adapun klan Kunlan Yuanyi dan Sekte Tianjiu, mereka tidak ada bedanya dengan lalat bagi mereka, dan tidak ada seorang pun yang menyebut mereka lagi. Di tengah kerumunan, seorang perempuan tua berkulit kekuningan duduk santai. Tubuhnya tampak agak gemuk dan bulat. Meskipun sudah tua, ia tampak manis. Karena ibu mertuaku, Dewa Mi kedua Huantian adalah yang paling banyak bicara. Ia duduk di sebelah Nenek Yin, wajahnya berkilauan dengan cahaya kemasan. Ia mengerjap dan bertanya, sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu denganmu dari klan Dewa Zantian. Kudengar ada sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini. Maaf mengecewakanmu, tapi ini bukan apa-apa. Karena ibu mertuaku memejamkan mata, suaranya halus, seperti suara mata air yang jernih. Benarkah Misen Er tersenyum, senang kau baik-baik saja. Karena ibu mertuanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena tujuan utama ibu mertuaku datang ke sini kali ini adalah untuk mencari tahu mengapa Li Tianming bisa memanggil pasukan 1 miliar hantu jahat, kan Kaisar Hantu saja memanggil ratusan dari mereka. Ini sungguh mengerikan. Aku yakin ini bahkan lebih luar biasa untukmu, kata Misen Er lagi. Sungguh menakjubkan. Jadi,
Zantian kita ingin membawa Li Tianming pergi. Apa kau keberatan? Tanya Nenek Yin ringan. Itu tidak akan berhasil. Misen Er tersenyum bodoh dan berkata, nilai Li Tianming lebih tinggi daripada Hengxia kuno. Dia memegang rahasia bintang Kaisar Yan Huang, dan nasibnya harus ditentukan sesuai hukum surga. Lalu apa yang kau bicarakan? Ibu mertuanya memutar bola matanya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia keluar. Pupil mata Misen Er mengecil dan dia mencibir. Dia berdiri, mendesah pelan, dan berkata dengan nada simpatik, meskipun operasi ini bukan masalah besar, aku tetap ingin mengingatkanmu demi ibu mertuaku. Fondasi klan Dewa Perangmu, neraka roh jahat, mungkin sedang dalam masalah. Aku sarankan kau jangan memanggil roh jahat untuk bertarung di depan Li Tianming, kalau tidak, jika mereka menjadi bumerang, itu akan menjadi lelucon yang nyata. Apakah kamu perlu khawatir? Ibu mertua menatapnya dengan dingin. Aku hanya khawatir kau akan malu. Misen Er mengangkat bahu, melirik tim klan Dewa Perang, dan berkata riang, hantu jahat tidak bisa dipanggil, jadi kontribusi klan Dewa Perangmu kali ini tidak memenuhi standar klan Dewa Surgawi, kan haruskah kita memodifikasi aturan Dao Surgawi agar kau mendapatkan lebih sedikit rampasan? Dia mengatakan hal ini karena mengantisipasi ibu mertuanya marah. Kaisar lainnya juga mendengarkan percakapan mereka. Namun, Nenek Nayin tertawa setelah mendengar ini dan berkata dengan gembira, siapa bilang kontribusi klan Dewa Zantian kita tidak memadai? Aku lupa memberitahumu. Kita telah memutuskan untuk mengirim 200 juta pasukan Dewa Zeus pada gelombang serangan pertama, dan sisanya akan segera tiba di sini. Mengenai kontribusi kita, meskipun tidak setinggi klan Huantianmu, kontribusi kita jelas jauh lebih tinggi daripada yang lain. Siapa yang mengizinkanmu mengirimkan 100 juta tambahan? Misen Yi menatapnya dengan dingin. Bukankah kau bilang kontribusi kami tidak memenuhi standar? Kami tidak akan memanggil roh jahat. Tidak bisakah kami hanya mengandalkan jumlah orang untuk memenuhi standar? Lagi pula, kau mengirim 300 juta orang di gelombang pertama atas nama asal yang sama dengan Dewa Hantu Sia Agung. Apa hakmu untuk mengkritik kami? Selama Dao Surgawi tidak keberatan, apa hubungannya dengan klan Langit Hantumu? 8 divisi dewa tidak pernah diputuskan oleh klanmu sendiri. Nenek Yin mencibir. Pada titik ini, suasana menjadi hikmat. Karena sang ibu mertua berdiri, berjalan di antara Dewa Kenakalan 1 dan Dewa Kenakalan 2, lalu berjalan menuju pasukan Dewa Perang. Di tengah perjalanan, seekor serangga tiba-tiba membawa batu komunikasi dan menaruhnya di tangannya. Karena nenek membuka batu komunikasi, seorang pemuda berambut putih muncul di sisi lain. Ia menatap wanita tua itu sambil tersenyum dan bertanya, Nenek, apakah nenek tertarik menyaksikan keajaiban tingkat miliar? Kurasa kau dewa. Ibu mertua menghancurkan batu komunikasi itu dan pergi. 4170